Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 16 Kelapa Kampit, yang kami hormati Bapak Ketua K3S Kecamatan Kelapa Kampit beserta anggota, yang kami hormati Bapak Fatul Amam selaku calon guru penggerak angkatan 7, dan tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta sosialisasi modul 14 calon guru penggerak tahun 2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, agar kita bisa berkumpul di acara aksi nyata sosialisasi budaya positif modul 1.4 Fathul Amam SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Belitung Timur. Salam serta salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Reni untuk dirjen, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 16 Kelapa Kampit. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua K3S Kecamatan Kelapa Kampit, Pak Jema'i SPDSG. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir pada acara kegiatan ini, dan tak lupa yang kami banggakan Pak Fathul Amam. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita, karena berkat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan pertemuan SD Negeri 16 Kelapa Kampit ini dalam rangka sosialisasi aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Pak Fathul Amam. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami atas nama pimpinan sekolah menyampaikan apresiasi serta support yang setinggi-tingginya kepada Pak Fathul Amam sebagai calon guru penggerak, yang mana pada kesempatan hari ini beliau menyampaikan aksi nyata yaitu sosialisasi budaya positif modul 1.4. Dalam hal ini kami merasa bangga sekali karena semenjak dibukanya awal lokakarya angkatan ke-7 hingga sekarang
proses demi proses kegiatan, tahapan demi tahapan kegiatan dilaksanakan dengan pasti dan alhamdulillah hasilnya nyata. Oleh karena itu kami mengharapkan ke depan ini mudah-mudahan baik saat ini Pak Amam sebagai calon guru penggerak maupun Bapak-Bapak Ibu yang ikut nantinya akan menjadi contoh dan teladan serta akan bermanfaat bagi sekolah khususnya SD Negeri 16 Kelapa Kapit ini. Ya, demikianlah sambutan ini kami sampaikan dan kita harapkan ada perubahan setelah kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ramlan yang sudah menyampaikan kesempatan berkatanya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua K3S Kecamatan Kelapa Kapit sekaligus secara resmi membuka acara aksi nyata sosialisasi budaya positif modul 1.4 oleh Pak Fatul Amam SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 16 Kelapa Kapit di grup penggerak ini. Jadi pada Bapak Ibu kepala sekolah, tolong kawan-kawan dorong yang masih masa kerjanya bagus ya, karena kedepannya kita kepemimpinan pembelajaran itu harus dikuasai oleh generasi penerus ini. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata budaya positif yang dilakukan calon guru penggerak Pak Fatul Amam SPD di SD Negeri 16 Kapit dengan ini resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jema'i selaku Ketua K3S yang dengan secara resmi membuka acara aksi nyata sosialisasi budaya positif modul 1.4 oleh calon guru penggerak Pak Fatul Amam SPD. Selanjutnya kita menginjak ke acara inti yaitu penyampaian materi budaya positif oleh Bapak Fatul Amam SPD. Marilah kita bersama-sama mendengarkan arahan serta penjelasan beliau terkait modul 1.4 ini. Kepada Pak Fatul Amam diberikan waktu seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 16 Kelapa Kapit Bapak Ahmad Ramlan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di wilayah Kecamatan Kelapa Kapit yang pada kesempatan baik ini berkenan menghadiri kegiatan sosialisasi untuk materi budaya positif. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan sejawat, Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan keluarga besar SD Negeri 16 Kelapa Kapit yang senantiasa semangat, yang senantiasa memancarkan energi positif di dalam melangkah, di dalam berproses, mencerdaskan, memberikan yang terbaik bagi sekolah, bagi anak didik kita demi bangsa Indonesia yang lebih baik, lebih maju dan sejahtera ke depannya. Amin Allahumma amin.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya mengajak Bapak Ibu lebih lanjut melangkah, sebenarnya di sini saya atas nama calon guru penggerak angkatan 7 yang kebetulan ya mendapatkan keberuntungan dapat belajar, dapat menambah pengetahuan, dapat menambah relasi dan juga pengalaman yang luar biasa di perjalanan menjadi calon guru penggerak angkatan 7. Benar apa yang telah disampaikan oleh Pak Jumai dan Pak Ramlan juga tadi ya, proses daripada pendidikan guru penggerak itu luar biasa dan juga menantang, tapi dinikmati dan disyukuri. Kita ambil sisi positifnya, kami ambil sisi baiknya, bahwa dengan mengikuti kebijakan ataupun program dari pemerintah yang dirasa baik, kiranya juga akan berdampak baik bagi saya sendiri terutama, dan mudah-mudahan juga bagi orang-orang sekitar. Termasuk dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan tantangan Bapak Ibu untuk berbagi aksi nyata berupa sosialisasi atau pengimbasan materi tentang budaya positif. Modul itu bahan materi belajar kami Bapak Ibu untuk di pendidikan guru penggerak, yang modulnya itu ada 10. Kalau 1.4 artinya baru modul keempat dari 10 modul yang ada, dengan proses perjalanan sekitar 6 bulan ditambah 2 bulan besok Januari Februari libur kosong karena peralihan anggaran, peralihan tahun, jadi sekitar 8 bulan. Jadi sudah terlewati sekitar 3 bulan, masih berproses kurang lebih sampai dengan bulan Juli nantinya. Insya Allah mudah-mudahan seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Ramlan, harapan saya sendiri mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, sehat, selamat, dan bisa mendapatkan manfaat baik atau manfaat positif bagi kita semuanya. Yang kedua, kami ucapkan tidak lupa juga tadi terlewatkan, mohon maaf, ini terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya tamu istimewa ya dari SD Negeri 15 Kelapa Ngampit, Ibu Lia dan juga Ibu Ica ya, telah hadir di tengah-tengah kita. Sebagai pendidik tentunya punya tujuan dan punya harapan yang sama untuk pendidikan yang lebih baik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebih dari modul 1.4 ini nantinya yang akan coba saya buka, saya sampaikan, dan sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang tidak asing bagi kita, bagi Bapak Ibu guru sekalian, apalagi Bapak Ibu guru ini adalah orang-orang senior, orang-orang yang punya banyak sekali pengalaman, jam terbang yang luar biasa. Di sini saya berdiri bukan untuk menggurui, tapi mungkin setidaknya mari kita sama-sama mengingat kembali, membuka lebih luas terkait pentingnya budaya positif di dalam pendidikan, khususnya dari sudut pandang pendidikan guru penggerak itu seperti apa. Nah, kemudian ada sesuatu atau hal yang menarik dan unik nanti dari sudut pandang pendidikan guru penggerak dengan realita atau kenyataan yang biasa kita jalankan, yang biasa kita implementasikan bersama dengan murid atau peserta didik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum lebih lanjut mungkin Pak Firman bisa dilanjutkan untuk slide-nya. Nah, oke. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka juga, dan juga plus di pendidikan guru penggerak, ada sesuatu hal yang menarik yang sangat mendukung baik atau mendukung secara positif di dalam pelaksanaan pembelajaran pun juga. Mari pada kesempatan kali ini kita coba terapkan ya di skala sederhana, di skala
lingkup kita dalam acara pengimbasan sosialisasi ini, yaitu berkaitan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, saya menawarkan ada beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama di situ ada menjaga kebersihan ruangan, kemudian aktif di dalam kegiatan ini. Ya, kita mengalir saja Bapak Ibu, kita sharing, kita diskusi, berpendapat, bertanya, memberikan penguatan. Itu menjadi suatu hal yang biasa dalam pembelajaran andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Kemudian lebih ke pengalaman kita real di lapangan atau saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung. Dan yang selanjutnya saling menghargai dan menghormati, mengikuti kegiatan sampai dengan selesai, dan izin jika keluar ruangan. Nah, bisa disepakati menjadi suatu keyakinan untuk kita semua Bapak Ibu. Kalau di luar tadi yang Pak Hud ada keperluan sih ya, oke, nanti untuk ini yang jelas untuk hal seperti ini, dari implementasi kurikulum merdeka, dari pendidikan guru penggerak menjadi suatu menu utama atau kebutuhan pokok yang harapannya kita bisa menerapkan ke murid, ke peserta didik agar tumbuh motivasi secara intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri ya. Itu kalau sudah disepakati dan kita yakini menjadi suatu keyakinan kelas, kita lanjut ke materi. Tapi sebelum lanjut ke materi Bapak Ibu, kami ingin mengajak Bapak Ibu semuanya biar lebih cair dan juga lebih semangat lagi untuk melangkah ke depan dengan perjalanan yang tidak singkat. Mari kita ice breaking terlebih dahulu ya. Semangat Bapak Ibu. Ya, kita mulai ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa. Alhamdulillah, semangat dan kita dapat tertawa bersama. Hiburan di awal sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut. Oke Pak Firman, kita lanjut ke materi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar, sebagai pembuka di dalam materi awal ini, Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif ya, dihubungkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu sangat selaras dan sejalan, bahwa di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Jadi kita sebagai pendidik ya hanya dapat menuntun ya, tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat, bahwa kodrat anak itu yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, yang dimiliki anak agar dia mampu
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oke, tentang budaya positif, Bapak Ibu, biar lebih komunikatif, saya ingin mencoba mengajak Bapak Ibu memikirkan atau memberikan pandangan dan pendapatnya yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif. Menurut Pak Tony, budaya positif itu seperti apa, Pak Tony? Jadi terima kasih Pak Amon atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berusaha memberikan sedikit masukan atau pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Memang ya, kalau dalam implementasi kurikulum merdeka yang diterapkan pada saat ini itu, sekalipun kita itu baru mandiri belajar, jadi kita tuh bukan 100% harus kurikulum merdeka, bukan, tapi kita harus belajar dulu. Karena tidak semua sekolah gitu ya. Mungkin di tempat lain mungkin sudah menerapkan secara 100%. Tapi kalau kita khususnya di Belitung Timur ya, itu belum. Jadi penerapan budaya positif yang terjadi di sekolah itu dapat dilihat dari misalnya kenyataannya di sekolah. Misalnya budaya positif, misalnya budaya hidup bersih di sekolah misalnya, dengan penerapan setiap hari dilakukan diawasi oleh guru kelas masing-masing maupun guru piket yang membiasakan supaya siswa itu membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh konkret ya yang terjadi di budaya positif di sekolah. Nah, kemudian budaya positif yang lain, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah ya, sampai ke masyarakat. Yang utama yang diterapkan di masyarakat, misalnya seorang siswa itu harus menghormati gurunya, misalnya lewat di dekat atau di hadapan guru dia harus menunduk untuk berjalan atau permisi, mengucapkan punya etika maupun tata krama yang sopan. Itu mungkin contoh kecil yang bisa kita lihat yang positifnya di sekolah. Mungkin itu Pak Amam nih dapat saya berikan masukan untuk kesempatan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih luar biasa Pak Tony. Kita beri aplaus untuk Pak Tony. Oke, jadi benar sekali ya, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Pak Yusartoni ya, senior kami ya. Tadi telah memberikan contoh konkret baik di sekolah ya, nilai-nilai tentang budaya positif dari siswa ya, tentang kepedulian terhadap kebersihan, dan juga bagaimana kalau yang saya tangkap itu adalah adab dari murid terhadap orang tua ataupun terhadap pendidik kita sebagai guru. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam materi budaya positif ini ada beberapa sub materi ya yang akan coba Bapak Ibu kami ajak mendalami lebih lanjut tentang budaya positif ini ya, yaitu ada disiplin positif, kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Kalau yang kedua ini Bapak Ibu, setiap manusia, setiap anak itu di dalam melakukan kegiatan atau keusilan atau apapun yang dilakukan oleh siswa itu pasti didasari oleh suatu alasan. Nah, nanti kita akan lebih dalam mengetahuinya di submateri yang kedua. Dan juga nilai-nilai kebajikan ini adalah bagaimana kita dapat memunculkan motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri siswa ya,
berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal atau menyeluruh. Dan salah satu yang akan kita bahas yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yang saya yakin Bapak Ibu kalau belajar di PMM kemudian di pelatihan-pelatihan sebelumnya juga sudah tidak asing. Yang pertama apa Bapak Ibu kalau dimensi profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa, dan berakhlak ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ayo, ada berapa dimensi? 5, 6, apa 7 Bapak Ibu? Ada 6. Ya, tadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu satu paket Bapak Ibu, satu rangkaian ya. Yang kedua yaitu ada gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri dan kreatif ya Bapak Ibu. Ya, diingat-ingat Bapak Ibu, nanti di dalam proses perjalanan kita membahas materi ini dan juga direfleksi, mungkin akan ketemu lagi dengan dimensi profil pelajar Pancasila ini yang harapannya bisa kita implementasikan di sekolah, kemudian juga terhadap siswa. Baik, berbicara tentang disiplin positif, Bapak Ibu, kita memaknainya kadang-kadang fokus pada disiplin itu adalah menegakkan suatu peraturan yang cenderung ke arah siswa itu lebih harus terikat karena suatu aturan dan juga tekanan, bukan suatu yang didasari dari diri sendiri siswa yang bersangkutan. Nah, kemudian yang pada akhirnya ini menimbulkan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi. Kalau kalian anak-anak semuanya tidak disiplin, tidak menerapkan aturan ini, kalian akan kena sanksi ini dan itu bila melanggarnya. Nah, paradigma ini perlu kita lebih secara luas kita pandang. Lanjut Pak Firman. Nah, menurut Ki Hardjoatoro menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, ya, murid itu harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya maupun dari luar diri. Jadi secara intrinsik dan juga secara ekstrinsik. Namun kalau diperbandingkan, lanjut Pak Firman, intrinsik dan ekstrinsik, ya, dari dalam diri sendiri dan dari luar, tentunya ada efek jangka pendek dan jangka panjang. Kalau menurut Bapak Ibu yang jangka panjang, nilai-nilai kebajikan bisa diterapkan oleh siswa bila motivasinya itu dari dalam diri sendiri siswa atau dari luar Bapak Ibu? Dari dalam atau dari luar? Nilai kebajikan, nilai-nilai budaya positif, nilai disiplin positif akan baik. Ya, silakan. Dari diri sendiri, betul sekali Bu Rosa ya. Dari diri sendiri. Pun juga nanti kita lihat dari luarnya apa saja, dari dalamnya juga ada apa saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya tentang motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, nah ini sudut pandang tentang disiplin positif yang merupakan suatu penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi perilaku yang efektif antara guru dan murid. Kata kuncinya disiplin positif ini adalah sesuatu yang diterapkan tapi tanpa ada tekanan, paksaan, kekerasan, dan ancaman. Karena yang namanya kekerasan itu sudut pandang pendidikan guru penggerak dan juga kurikulum merdeka saat ini itu ada dua hal Bapak Ibu. Kekerasan secara fisik dan juga secara psikis. Nah, nanti kita lihat secara fisik seperti apa, secara psikis seperti apa. Kemudian Bapak Ibu,
Untuk penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran yang berasal dari dalam diri, bukan dari luar, seperti penghargaan, hukuman, dan ancaman. Jadi ternyata nanti Bapak Ibu kita melihat kita memberikan apresiasi, kita memberikan hadiah, kita memberikan penghargaan terhadap siswa. Itu bila kita bandingkan dengan tumbuhnya kesadaran diri sendiri, itu menjadi suatu hal yang berbeda untuk efeknya, yaitu efek jangka pendek dan juga efek jangka panjang. Nah, ini yang tadi kita ini Bapak Ibu silakan dari dimensi nilai-nilai kebajikan pada profil Pancasila, tolong dikritisi mana yang tidak sesuai. Ada nih di antara 7 itu, di antara 6 ini ada yang tidak sesuai katanya, kata yang apa itu? Bisa dikoreksi. Ada yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang mana yang tidak sesuai? Karena tulisan manusia, tulisan buatan seseorang bisa jadi tadi atau sebelumnya dalam proses pembuatannya, oh ini salah ketik. Nah, ada kayak yang kira-kira tidak sesuai. Yang keberapa Bapak Ibu? Yang kedua ya, berkebinekaan tunggal. Nah, bukan berkebinekaan tunggal tapi global ya, berkebinekaan global. Kita bertindak, berperilaku secara lokal atau ketimuran ya, tapi berpikir dan berpandangan secara global. Nah, ini yang dimaksudkan kata kunci di dalam berkebinekaan global. Nah, bagaimana penerapan kerjasama, kolaborasi dan seterusnya? Kalau kita maknai, kita telaah, kita buka, Bapak Ibu, ternyata ada di dalam nilai gotong royong. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat ya, yang namanya belajar siswa ya, kemudian juga mereka nantinya menjadi atau bagian dari anggota masyarakat, ketika mereka hanya fokus belajar secara kognitif atau secara akademik saja, sementara nantinya mereka juga terjun. Nah, bekal apa yang akan kita berikan ke dia? Apakah cukup hanya berbekal mereka belajar secara pengetahuan kognitif saja? Tentunya tidak. Saya yakin Bapak Ibu juga merasakannya karena sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari kehidupan nyata di luar sekolah, tentu butuh nilai-nilai di luar dari yang tadi saya sebutkan, seperti bagaimana manusia sebagai makhluk sosial, butuh kerjasama dengan orang lain, menerapkan nilai-nilai positif gotong royong dan seterusnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita menuju ke materi tentang 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia melakukan suatu tindakan itu didasari bisa dilihat oleh 3 motivasi ini ya. Jadi kadang kita melakukan suatu tindakan atau aktivitas itu karena beberapa hal. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya kira bukan hanya siswa Bapak Ibu, termasuk kita semuanya pernah mengalami atau menerapkan poin yang pertama. Kita bertindak, kita melakukan sesuatu karena nanti kalau aku tidak mengerjakannya, aku kena sanksi, aku kena hukuman, aku kena teguran. Nah, jadi itu adalah poin yang pertama. Nah, hal ini berarti yang mendasari diri manusia itu berasal dari luar, bukan dari hatinya sendiri, bukan dari dirinya sendiri. Ini adalah nilai atau tahapan terendah motivasi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu, apakah penghargaan itu efektif atau paling tepat untuk menerapkan suatu nilai-nilai kebajikan bagi anak? Menurut Bapak Ibu gimana? Tepat apa enggak? Kurang tepat. Ya, kurang tepat. Pak Ipen punya pendapat kurang tepat. Nah, oke, mungkin kita bisa mendengarkan ya alasannya apa, kenapa
memberi kita penghargaan terhadap siswa atau imbalan atau apresiasi itu menjadi sesuatu yang kurang tepat. Silakan Pak Iben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan ini. Jadi begini ya Bapak Ibu, setiap imbalan itu pasti memiliki tujuan kalau mereka akan berubah. Tapi kayaknya tanpa imbalan mereka tidak akan berubah. Jadi kebiasaan ini sebagai contoh, saat kita memberikan hadiah pada saat mereka berkompetisi di kelas, mereka sebagai motivasi boleh, tetapi kalau nanti tanpa ada hadiah mungkin mereka tidak akan berbuat yang lebih baik lagi. Sama dengan aturan-aturan di sekolah, mereka hanya berharap karena itu adalah imbalan. Jadi mereka tanpa ada unsur intrinsik, unsur yang ada dari dalam diri sendiri untuk berbuat yang lebih baik. Jadi sifatnya itu adalah unsur ekstrinsik saja, di mana mereka mengharapkan imbalan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Iben. Mantap sekali. Belum, nah kan kalau orang yang lah berpengalaman, orang yang lah senior dari kita pasti ilmunya, pandangannya dan pengetahuannya luas. Jadi kita belum mengupas lebih dalam ya tentang materi lebih lanjut. Nah, Pak Iben tadi memberikan pandangannya ya sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang sedang kita pelajari. Jadi benar sekali ya Bapak Ibu, ternyata atau ada yang punya pendapat lain selain daripada Pak Iben, kontra dengan Pak Iben ada apa enggak? Ya, kita belajar mengalir saja Bapak Ibu. Jadi kalau di pendidikan guru penggerak, di kurikulum merdeka, Pak Iben untuk aksi nyata sudah sampai berapa topik? Oh, baru satu. Tapi tinggal aksi nyata semua kelihatannya ini. Nah, ilmunya sudah terserap. Jadi kita mengerjakan belum aksi nyata, tapi materinya sudah dipelajari, kelihatannya akan tahu lebih banyak juga. Ya. Jadi benar Bapak Ibu apa yang telah disampaikan Pak Iben bahwa ternyata imbalan atau penghargaan itu hanya sebatas motivasi secara ekstrinsik atau dari luar, dan ini hanya berdampak jangka pendek. Jadi seseorang melakukan suatu tindakan hanya beralasan gini mau aku ngerjakan ini kan diberi hadiah kayak kan dianjung kan disebut baik dari orang lain. Nah, alasannya hanya itu, bukan timbul dari kalau tidak ada hadiahnya tidak nak ngerjakan, tidak mau mengerjakan. Nah, jadi ini masih step atau tahapan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah nilai tertinggi, step ketiga yang merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Bisa kita lanjut? Pak Firman lanjut. Nah, ini untuk penjelasannya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dibahas ya. Mereka menghindari permasalahan mungkin muncul berpengaruh pada secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini eksternal. Lanjut Pak Firman. Nah, ini juga eksternal yang terakhir. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi pertanyaan dari siswa atau yang ketiga Pak Firman, satu lagi. Nah ya, jadi memunculkan pertanyaan, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini itu dihargai. Mereka yakini itu adalah benar dan sebagai insan manusia ingin senantiasa dalam kehidupan menerapkan nilai atau motivasi tersebut yang merupakan motivasi internal. Lanjut Pak Firman. Nah, lanjut, ini sudah dijelaskan. Oke, ya, baik. Nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran terdiferensiasi. Bu Lia, apakah sudah pernah menerapkan pembelajaran terdiferensiasi? Belum. Bu Rika, pembelajaran terdiferensiasi sudah pernah praktik?
Belum, tapi sedikit punya pandangan, punya gambaran ya untuk pembelajaran terdiferensiasi itu seperti apa? Belum juga. Jadi pembelajaran terdiferensiasi saya yakin ini sudah pada tahu. Cuma saya mau membuka kembali ya ingatan Bapak Ibu yang mungkin pada kesempatan hari ini sedikit terlewati atau terlupakan, karena pembelajaran terdiferensiasi ini adalah menjadi suatu kebutuhan ataupun tantangan kita sebagai pendidik agar mengimplementasikan pembelajaran terdiferensiasi. Itu bagaimana dan apa Bapak Ibu pembelajaran terdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya kita memperlakukan anak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan gaya belajar siswanya, kebutuhan siswanya, dan seterusnya. Karena di dalam kelas saya yakin yang namanya kemampuan siswa itu pasti berbeda-beda. Ada yang cepat tangkap, ada yang usil, ada yang cerdas, ada yang sedang-sedang saja, ada yang rajin dengan materi secara tertulis, ada yang suka dengan gambar, ada yang suka dengan video. Nah, ada juga yang mungkin dengan diskusi antar siswa secara langsung. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita sebagai pendidik agar pembelajaran diferensiasi itu diimplementasikan mengakomodir kebutuhan peserta didik yang dengan keunikan dan keanekaragaman karakteristiknya. Jadi mengedepankan kolaboratif agar mereka berdiskusi, agar mereka biasa bekerja sama, dan juga pembelajaran ini dianggap sebagai pembelajaran yang mengakomodir dan juga berpusat kepada murid. Nanti mungkin saya berikan gambaran contoh videonya untuk pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ini Bapak Ibu tadi di awal kita tentang keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu apa? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Lingkungan positif, lingkungan yang baik bagi siswa. Kemudian perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang mempunyai nilai budaya positif diciptakan atau disepakati, yaitu membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antara warga kelas. Nah, nilai kebajikan ini disepakati secara bersama. Lanjut. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bentar, Pak. Ya, silakan. Baik Pak ya, jadi gini, di dalam peraturan itu ada dua, satu peraturan tertulis dan satunya ada yang tidak tertulis. Itu salah satu contoh. Di mana di satu tempat ada istiadat itu kayaknya lebih optimal diterapkan yang disebut dengan keyakinan itu Pak ya. Nah, jadi ada istiadat itu peraturannya tanpa tertulis tapi hanya disampaikan. Sedangkan peraturan yang lain tertulis kadang-kadang masih bisa dilanggar dan itu pun aturannya tidak baku. Nah, meskipun tidak baku, keyakinan kelas ini artinya mereka berdiferensiasi. Apa kan itu? Jadi mereka sudah belajar dengan keyakinannya, dengan meyakinkan, tapi yang jelas Pak ya, yang pernah saya baca sedikit, bahwa peraturan yang istilahnya seperti peraturan adat gitu Pak, itu sepertinya lebih optimal, lebih praktis, lebih bisa diyakini dan itu berhasil. Tapi sedangkan untuk peraturan yang tertulis itu masih terjadi pelanggaran. Jadi menyimpulnya gimana Pak ya? Bahwa secara naluri, secara hati, secara yang sudah diatur dari hati ke hati itu justru lebih praktis Pak. Jadi kalau mengatakan mengapa keyakinan keras itu bukan peraturan kelas, keyakinan keras itu kayaknya itu yang hanya lebih fokus Pak. Tapi kalau peraturan kelas mungkin sifatnya baku tertulis dan tidak baku di mereka gitu.
Luar biasa, tepuk tangan untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Pak Ipen ya, lagi-lagi mencerahkan kita. Jadi sudut pandang atau pendapat dari Pak Ipen yang menyatakan bahwa kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi benar apa yang telah disampaikan Pak Ipen tadi. Jadi keyakinan kelas itu lebih melahirkan atau memunculkan motivasi secara intrinsik daripada peraturan kelas yang bukan tumbuh atau lahir atau diwujudkan berdasarkan kesepakatan yang telah disampaikan oleh warga sekolah atau warga kelas, karena itu bersifat baku ya, yang hanya mengikat mereka tanpa ada dasar awalnya. Bagaimana proses perwujudan peraturan kelas itu dilahirkan kan kadang-kadang hanya dari satu pihak saja, kepala sekolah bersama dengan guru, tenaga kependidikan membahas tapi tanpa melibatkan siswanya. Nah, yang dimaksudkan itu seperti itu. Jadi benar sekali Pak Ipen ya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja. Di sini sudah disebutkan ya, karena terkait dengan motivasi intrinsik. Kalau peraturan kelas itu sifatnya itu menimbulkan ketidaknyamanan dan juga keterpaksaan bagi murid. Lanjut Pak Firman. Nah, ini gambaran tentang pembuatan keyakinan kelas. Bu Lia, Bu Rika, Bu Rosa, Bu Yani, apakah di kelas sudah ada keyakinan kelas? Sudah pernah membuat? Sudah punya gambaran apa? Kalau untuk di kelas 1 baru cuman misalnya misalnya dibilang kita nggak boleh apa anak-anak kalau di dalam kelas boleh jalan-jalan, boleh kayak gini. Nah, cuman kayak gitu, cuman belum tertulis kayak gitu, cuman secara lisan antara guru dan siswa, iya, belum tertulis. Oke, aplaus untuk Bu Rosa. Terima kasih, luar biasa. Guru kelas 1, guru idola kita semua, termasuk yang paling utama itu guru idolanya bagi anak-anak. Pagi-pagi Bu Rosa baru datang, langsung dikawal oleh satu kompi siswa kelas 1 dari motor sampai dengan ke kelas. Itu tidak dikawal. Termasuk hari ini saya juga mendapat pengawalan sampai dipegang-pegang, minta gendong jalan dari tempat parkir sampai ke sini ya. Nikmatnya atau seninya kita sebagai pendidik. Oke, setidaknya sudah ada selangkah lebih maju, lebih awal, dan juga sudah memunculkan bagaimana indikasi menuju ke suatu keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti ini proses menuju ke semester 2 atau di tahun baru nantinya bisa diimplementasikan, tidak hanya di Bu Rosanya saja, juga di kita semua. Syukur-syukur nanti di Mandiri Berubah mungkin di tahun ajaran baru kita sudah tidak ragu lagi dan semua mengimplementasikan, menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Dan tadi indikasi sudah sesuai dengan keyakinan kelas karena Bu Rosa menawarkan ya, mengajak ya untuk anak-anak bagaimana mana yang sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu coba kita lihat ya, hendaklah bersifat abstrak. Jadi yang ditulis di keyakinan kelas itu suatu kalimat yang abstrak atau yang umum, dan juga positif serta pernyataan-pernyataan universal atau menyeluruh, dan tidak menggunakan kalimat yang negatif Bapak Ibu. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu sesuatu hal yang kurang sesuai. Jadi yang sesuai jangan membuang sampah sembarangan bisa diganti dengan kalimat positif. Ya, buanglah sampah pada tempatnya ya. Jadi kata jangan, kata tidak kita biasakan baik secara lisan maupun apalagi di keyakinan kelas. Jangan lari-lari di kelas, diganti ya.
berjalanlah atau tertiblah di kelas. Nah, kemudian menyesuaikan dengan kondisi di dalam pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas, baik guru maupun siswa. Semuanya punya hak untuk berpendapat, semuanya berhak untuk memberikan masukan. Menyesuaikan, Pak, kalau kelas rendah gimana? Mereka apa sudah? Jadi sudut pandang dari gurunya untuk mengarahkan ataupun menyesuaikan dengan situasi atau karakteristik dari siswa yang ada. Tentunya kelas 6 dengan kelas 1 itu berbeda. Kemudian dipahami oleh semua warga dan jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak dan panjang akhirnya bukan untuk diterapkan tapi malah cepat lupa. Ya, kalau sederhana, singkat, kalimat positif, hal yang baik, insya Allah secara bertahap nanti juga dievaluasi untuk keyakinan kelasnya. Tidak paten, pakem, tidak ada evaluasi. Kiranya perlu ada tambahan atau ini sudah baik, nak ditambah yang lain pula bisa. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah dicontohkan ya untuk keyakinan kelas. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat negatif, Bapak Ibu. Kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Oke, lanjut Pak Firman. Oke, ini bagian dari proses membuat keyakinan kelas. Jadi prosesnya Bapak Ibu bisa mengajak siswa memegang kertas seperti ini, ditulis apa yang diyakini, ditempelkan pendapat-pendapatnya, nanti berproses dimusyawarahkan di kelas itu mana yang disepakati, mana yang sesuai. Kalaupun ada kalimat negatif, pandai gurunya nanti yang menyesuaikan menjadi suatu kalimat positif. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi ya. Menurut Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi lebih sesuai mana dengan nilai-nilai implementasi kurikulum Merdeka? Konsekuensi ya. Ya, sepakat kita konsekuensi. Di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun psikis untuk jangka waktu yang lama. Nah, dengan konsekuensi ini hanya merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Kemudian dengan hukuman anak bukannya jadi tertib saat itu jangka pendeknya, tapi memunculkan atau melahirkan ketidakdisiplinan, kemudian juga rasa tidak suka, rasa dendam, rasa antipati terhadap aturan atau peraturan itu sendiri. Nah, di sini di konsekuensi Bapak Ibu, anak menghargai disiplin, kemudian stimulus respon dan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri karena aturannya baku. Nah, kemudian konsep diri yang kurang baik kalau hukuman, kalau di konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian kalau hukuman itu akhirnya karena melakukan kesalahan yang telah dilakukan disembunyikan, takut ketahuan kalau nanti kena hukum. Tapi dengan konsekuensi anak belajar memenuhi peraturan. Nah, yang terjadi dengan hukuman, anak jadi marah, kemudian merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Nah, sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara time out. Tapi di luar ini nanti ada yang lebih baik dan lebih sesuai. Lanjut. Ini contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Bersikap jujur, tanggung jawab, sopan, tolong menolong, hidup rukun, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Saya kira Bapak Ibu memahami semuanya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu dari beberapa pertanyaan di sini, menurut Bapak Ibu yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini nilai kebajikan apa yang dituju? Misalnya ya, di kolom sebelah itu diisi apakah itu tujuannya untuk kesehatan, keselamatan, tanggung jawab atau menghargai. Nah, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya menurut Bapak Ibu apa? Tanggung jawab ya. Nah, kalau dilarang mengganggu orang lain, ya, itu nilai apa? Nilai kebajikan apa?
Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian menunggu giliran. Melatih nilai apa ini? Ya, tertib, sabar juga. Gunakan masker. Kesehatan, jangan berlari di kelas. Keamanan bisa jadi. Nah, coba Bapak Ibu ingat-ingat, refleksikan apakah kita lihat sudah sesuai atau benar apa enggak. Lanjut Pak Firman, kita geser. Nah, inilah jawabannya. Tadi geser. Nah, jadi ini Bapak Ibu tanggung jawab tadi benar ya. Menghormati orang lain itu dilarang mengganggu orang lain. Nah, komitmen tujuan hadir 15 menit sebelum. Kemudian tadi benar narkoba kesehatan ya, keselamatan keamanan yang paling bawah. Kesehatan gunakan masker dan juga keselamatan. Nah, oke, sip, lanjut. Sikit man, Pak Firman. Geser man, terlewat man. Nah, mudah-mudahan lupa tadi dengan jawabannya. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk tindakan guru ini, apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Sekarang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ingat ya, yang pertama hukuman. Boleh dicatat di kertas warna-warni biar nanti sesuai apa enggak? Ya. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuen? Ya, yang yakin konsekuen tulis. Nanti kita lihat. Hukuman ya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Nah, yakin hukuman yang ketiga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi anak mencoret-coret kertas kawannya. Kemudian kawan yang mencoret-coret itu suruh mengganti kertas yang baru. Nah, ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, tulis konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi karena sepatunya udah hitam, usah pakai sepatu, kau nyeker lah dari awal sampai balik. Nah, hukuman atau konsekuensi silakan ditulis. Nanti kita lihat kita cocokkan jawabannya. Yang terakhir, Ibu Lia, hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Mudah-mudahan ini tidak saling mencontek, tapi memang pemahamannya. Jadi, beri aplaus untuk dua jawaban 100, Bu Lia dan Bu Rizka. Ya, Ibu Setiawati, mohon. Karena kita sama-sama gede, jadi lah dianggap nilai kejujuran lah tertanam di diri sendiri. Jadi pertanggungjawabannya kepada yang di atas ini. Bapak Ibu, silakan pilih jawabannya dan sampaikan pendapat dan alasannya. Yo, ini pertanyaannya, mana yang merupakan keyakinan kelas antara A dan B? Kemudian kalau milih A apa alasannya, atau kalau milih B apa alasannya? Kalaupun nanti jawabannya ada yang berbeda, tidak masalah. Kita lihat, Kalau jawab boleh tulis, Pak. Enggak usah ditulis. Megang mic langsung. Siapa yang berkenan untuk memberikan jawaban? Ya, Bu Rika. Dari tadi belum pernah megang mic. Ini Rika. Rizka. Ini dijawab. Ya. Pak Agri kan?
Pertanyaannya dibaca dulu terus ini. Kemarin hadiah. Hadiah untuk anak. Oh ini. Ini. Murid yang semangat belajar. Ayo mereka. Yo, silakan mereka. Nggak masalah. Yo. Ya jawabannya yang lebih tepat kalau menurut saya yang B. Yang B. Alasannya? Alasannya itu itu sesuai keyakinan, ya keyakinan di kelas, keyakinan anak itu dan guru. Kenapa tidak pilih A? Sisi kurang tepatnya yang A. Ada apa di situ kalimat apa atau kata apa? Silakan. Karena Silakan masuk, Pak Yusartoni. ini Kalau yang A itu Pak, bahasanya itu mana ya? Pokoknya kalau keyakinan Bahasanya bahasa kalimat negatif gitu. Ya. Hmm. Kalau yang B positif. Iya. Oke, kita lihat. Silakan Ibu Heriani senior kita. Ini pendapatnya. Kalau saya berpendapat yang A. A ya. Nah, pertama datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, serta berdoa sebelum dan sudah belajar. Itu sudah menerapkan disiplin semua. Yang B sisi Yang B positifnya itu, apa? eh, Kenapa enggak suka dengan B? Biar suka dengan B suka, tapi kelihatan kalau di kelas itu kita kan anak murid. Jadi yang tepat itu bagi saya itu yang A, itu saja. Ini oke, aplaus untuk dua penjawab. Nggak masalah. Jadi dari A dan B ini yang sesuai dengan keyakinan kelas adalah yang mana? Yang B ya. Ya. Jadi kalimat positifnya di situ kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, itu ditonjolkan saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bahasanya dikiaskan bahwa ini adalah kesepakatan dari siswa, dari kami gitu. Kalau dia A sudah benar tapi lebih tepat yang B. Yang A kurang tepatnya lebih ke peraturan atau kesepakatan kelas. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah keyakinan kelas sesuai dengan poin-poin yang tadi di slide merah yang sudah ditentukan. Jadi tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kita lanjut. Lanjut 5 posisi kontrol untuk materi berikutnya Bapak Ibu. Nah, bahwa paradigma perubahan saat ini kita menilai dan menganggap bahwa ada beberapa miskonsepsi atau sudut pandang yang berbeda, dan kalau kita bandingkan dengan pemikiran yang disampaikan oleh Dr. William Glaser, seorang psikiater atau pendidik tentang teori kontrol, bahwa sebuah ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi guru mengontrol murid itu adalah sesuatu yang keliru cara pandangnya. Itu bukan kuasa guru, namun pada saat itu siswanya lah yang mau dikontrol. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bujukan positif, kalimat positif itu adalah suatu hal yang baik. Tapi karena ini tidak tumbuh atau muncul dari diri sendiri siswa, ya, ini hanya berdampak jangka pendek, ya, bukan didasari dari diri
dirinya sendiri. Nah, kemudian suatu usaha mengontrol dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid juga akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Bisa jadi mereka menolak. Oke, yang slide berikutnya masih ada 2, yaitu dan yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Oke, saya lupa sedikit biar tentang 5 posisi kontrol tadi yang telah Bapak Ibu saksikan ya. Jadi ada 5 posisi yang terendah, yaitu sebagai posisi penghukum. Yang kedua, posisi merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau monitor yang keempat, dan yang terakhir yang dianjurkan dan sesuai dengan nilai-nilai pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu posisi manajer. Bagaimana kita melakukan atau memberikan terhadap siswa, mengakomodir bagaimana agar siswa itu bisa memperbaiki diri atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dari video yang telah kita saksikan bersama, Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah mengerti apa yang terbaik yang kita bisa lakukan terhadap siswa. Baik, untuk 5 posisi kontrol saya kira cukup. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bagaimana murid itu bisa memperbaiki kesalahan mereka dengan cara melalui tahapan segitiga restitusi, agar mereka mampu memperbaiki kesalahannya dan juga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat sesuai dengan pemikiran Gosen 2004. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu ada 3, terdiri atas apa saja. Yang paling bawah itu menstabilkan identitas yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah, dan ini yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Sedikit saya sampaikan untuk videonya biar lebih menyerap dan mengena Bapak Ibu. Video bagaimana? Ya, biar ada gambaran. Kalau ditampilkan video secara langsung, Bapak Ibu saya yakin lebih paham. Yang kedua boleh. Nah, ya. Salam dan bahagia banget. Ini Bapak Ibu contoh Dalam posisi penerapan manajer. segitiga restitusi. Segitu. Nah, 10 sampai 15 menit ke depan Bapak Ibu. Ini waktunya paling 5 menit. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi
keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Sudah ada gambaran ya Bapak Ibu sampai sini untuk Selamat pagi Rafa, apa kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Rafa, Bapak mau bertanya, Rafa tahu tidak kenapa Bapak panggil di sini? Kalau boleh tahu, kenapa Rafa datang terlambat di sekolah? Rafa jam berapa datang ke sekolahnya? Jam 7, Pak. Baik, kalau masuk sekolah jam 7 dan Rafa berangkat ke sekolah dari rumah jam 7, apakah Rafa bisa datang ke sekolah tepat waktu? Tidak, Pak. Saya akan datang terlambat ke sekolah. Rafa, yang namanya manusia pasti pernah mempunyai kesalahan. Bapak pun sama. Bapak pun juga pernah datang terlambat saat akan mengajar. Nah, tapi di sini Bapak bukan ingin mencari kesalahan Rafa, cuma Bapak ingin mencari solusi bagaimana agar Rafa tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Bapak yakin pasti Rafa punya alasan kenapa tadi pagi datang terlambat ke sekolah. Ya, Pak. Tadi pagi saya telat bangun sehingga datang terlambat ke sekolah. Kalau boleh tahu, kenapa Rafa terlambat bangun? Malam saya tidur malam karena banyak mengerjakan PR. Oh, jadi Rafa malam terlambat bangun karena tidur larut malam dan banyak mengerjakan PR. Iya, Pak. Rafa, datang terlambat ke sekolah itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Maaf, Pak, saya telah melanggar keyakinan kelas. Rafa masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Ingat, Pak, yang pertama datang lebih awal, menjaga kebersihan dan mengenai sama teman. Kira-kira hal apa saja yang perlu dilakukan supaya Rafa tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Datang lebih awal, membunyikan alarm dan meminta bantuan orang tua untuk membangunkan. Baik, kira-kira kapan Rafa mau mulai melakukan hal-hal yang disebutkan tadi? Insya Allah mulai malam ini, Pak. Terima kasih Rafa, Bapak harapkan ke depannya Rafa akan menjadi anak yang lebih taat aturan dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa, siswa SD 16 Kelapa Kartip. Perasaan saya setelah mengikuti
restitusi bersama Pak Amam. Pak Amam, saya merasa senang karena mendapat solusi melalui langkah restitusi, dan kepada Pak Amam terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amam, menurut saya budaya positif ini adalah sebuah paradigma yang baru yang harus kita rubah dan harus kita laksanakan. Karena yang di awalnya tadi mungkin kita banyak senyum-senyum melihat ternyata kita banyak yang penghukum atau merasa bersalah. Kita merubah mindset bahwa kontrol tertinggi itu adalah sebuah kesadaran diri, bukan sifatnya eksternal. Jadi setelah kita mendengar mindset tentang budaya positif, maka yang harus kita tanamkan bahwa kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita.